Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kakak Febri dengan NIM 4242201024 kelas TRA pagi semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang AAS kecerdasan buatan tentang sinyal prediction di mana sebuah sinyal acak akan menjadi data learning bagi NN backpropagation. Video ini dibuat untuk mengikuti hasil asesmen akhir kecerdasan buatan. Di sini saya menggunakan Google Colab karena Google Colab tidak perlu memiliki GPU yang mumpuni. Dia memiliki GPU online sehingga hanya memerlukan sinyal tanpa sinyal yang stabil. Oke, neuron bertipe feed forward yang dilakukan untuk mengenali pola hubungan antara dua buah input acak yaitu X1 dan X2 dan output terhadap target yaitu target Y. Jumlah data sampel yang di-set sebanyak 1000, di mana setiap nilai X1 dan X2 dihasilkan dari bilangan acak dengan rentang antara -5 sampai dengan 5. Sinyal output Y dibuat dari kombinasi nonlinear, yaitu menggunakan fungsi sin X1 dan cos X2, ditambah sedikit gangguan acak atau noise agar lebih realistis dan menantang untuk dipelajari oleh model. Setelah data dibentuk, input X1 dan X2 digabung menjadi satu metrik X, kemudian dilakukan normalisasi agar dapat memiliki skala seimbang. Selanjutnya, data dibagi menjadi data pelatihan dan data pengujian menggunakan train test splits. Satu lapisan input berukuran 2 neuron untuk X1 dan X2. Satu lapisan tersembunyi ataupun hidden nodes dengan aktivasi ReLU. Model ini digunakan untuk algoritma optimisasi dan berfungsi dari menghitung MSE yaitu mean square error. Selama pelatihan ini, model berusaha menyesuaikan bobot-bobot internalnya agar dapat meminimalkan perbedaan antara prediksi dan nilai Y yang sebenarnya. Terdapat empat parameter utama yang menentukan proses pembelajaran dan performa model. Model pertama yaitu jumlah data, N atau sampel, input antara X1 dan X2 yang dihasilkan secara acak dari rentang -5 hingga 5. Kemudian ada parameter kedua yaitu epoch, menunjukkan berapa kali seluruh data digunakan dalam pelatihan. Semakin besar, semakin lama model belajar. 3. Learning rate. Learning rate mengatur seberapa besar langkah pembaruan bobot pada setiap iterasi. Nilai tepat yang penting agar proses training stabil dan efisien. Yang keempat adalah hidden nodes. Menentukan jumlah neuron di lapisan tersembunyi yang mempengaruhi kemampuan model mengenali pola kompleks. Semua parameter ini bekerja bersama untuk melatih model dalam memprediksi output Y yang bersifat nonlinear, yaitu gabungan fungsi sinus dan kosinus, sehingga dapat menggambarkan sinyal acak dengan akurasi yang tinggi. Kemudian menjalankan hasil codingan ini. Setelah proses pelatihan selesai, dilakukan feed forward yang untuk memasukkan kembali data X1 dan X2 ke dalam model untuk melihat bagaimana memprediksi hasil Y. Hasil prediksi Y ini dibagi menjadi 3 grafik, yaitu grafik pertama, yaitu gabungan di antara sinyal asli Y dan prediksi Y. Kemudian grafik kedua yang berwarna biru hanya menampilkan sinyal asli, dan yang ketiga yaitu sinyal prediksi dari neural network. Grafik-grafik ini menunjukkan seberapa baik jaringan telah menggambar ulang atau merekonstruksi sinyal Y berdasarkan pola input yang ia pelajari. Dengan kata lain, proses feed forward ini menggambarkan kemampuan jaringan untuk memetakan input acak X1, X2 menjadi output Y. Setelah mempelajari pola relasi yang kompleks melalui training, seolah-olah jaringan saraf tersebut sedang menebak bentuk asli dari sinyal acak yang dulu dia pelajari. Kemudian kita ke percobaan pertama. Percobaan pertama yang ada pada gambar ini masih belum akurat antara sinyal asli dan hasil prediksi, serta nilai MSE yang masih tinggi, yaitu sebesar 0,72115. Jumlah data yang digunakan sebanyak 1000 sampel, dengan jumlah epoch 10, serta learning rate 0,1, dan jumlah hidden node yang dipakai adalah 10. Pada grafik pertama, menunjukkan perbandingan kurva yang terlihat tidak mengikuti fluktuasi sinyal asli secara konsisten.
Grafik kedua memperlihatkan bahwa sinyal asli memiliki variasi yang cukup kompleks dan mengandung noise, sedangkan grafik ketiga menunjukkan bahwa hasil prediksi memiliki amplitudo yang lebih teredam dan tidak bervariasi sebagaimana sinyal aslinya. Hal ini menunjukkan bahwa model mengalami underfitting, yaitu belum mampu mempelajari pola berhubungan antara input dan output secara optimal. Kemungkinan penyebabnya adalah jumlah epoch yang terlalu sedikit sehingga pelatihan belum maksimal, learning rate yang terlalu tinggi sehingga update bobot menjadi tidak stabil, serta arsitektur jaringan yang terlalu sederhana untuk mempelajari kompleksitas data. Lalu, pada percobaan kedua, menunjukkan bahwa hasil prediksi menggunakan neural NN backpropagation dengan jumlah data sampel 1000, epoch 1000, dan learning rate 0,2. Jumlah neuron hidden node 10. Grafik pertama menunjukkan sinyal asli garis biru dengan hasil prediksi garis merah yang putus-putus. Dan terlihat bahwa sinyal asli secara lebih akurat dibandingkan percobaan pertama. Hal ini ditunjukkan juga oleh nilai MSE atau mean square error yang lebih kecil, yaitu 0,16486. Menandakan bahwa model ini telah belajar dengan baik dan kesalahan prediksinya lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah epoch dan learning rate berkontribusi terhadap signifikan performanya. Pada percobaan ketiga, mampu memprediksi sinyal acak dari 1000 sampel dengan cukup baik. Model ini menggunakan 20 hidden node dengan learning rate sebesar 0,005 dan jumlah epoch sebanyak 2500. Hasil prediksi yang digambarkan dengan garis merah putus-putus menunjukkan kecocokan yang cukup baik terhadap pola dari sinyal asli yang ditampilkan. Dengan garis biru muda, nilai MSE-nya atau mean square error-nya sebesar 0,09620 menunjukkan bahwa tingkat prediksi rendah yang menandakan bahwa model sudah cukup efektif dalam mempelajari pola data. Meski begitu, hasil prediksi terlihat lebih halus dibandingkan sinyal aslinya yang lebih fluktuatif, yang mengindikasikan bahwa model cenderung melakukan generalisasi secara keseluruhan. Performa model sudah menunjukkan hasil yang menjanjikan dan masih dapat ditingkatkan melalui penyempurnaan parameter ataupun arsitektur jaringan. Dari 3 percobaan yang dilakukan, terlihat bahwa percobaan ketiga lah yang mendekati hasil yang paling bagus dengan MSE 0,9650 dengan epoch 2500 dengan learning rate yang lebih kecil. Sedangkan pada percobaan kedua, karena epoch lebih sedikit dan learning rate yang terlalu besar menyebabkan underfitting dengan MSE atau mean square error 0,16486. Dan pada percobaan pertama dengan MSE 0,72 yang menunjukkan bahwa hasil kurang akurat karena terlalu tinggi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.